Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini. Matematika wajib ya. Matematika wajib yang selanjutnya adalah yang kita bahas adalah aplikasi dari turunan itu sendiri gitu ya. Nah, di aplikasi dari turunan itu sendiri ini adalah terapan dari materi sebelumnya itu materi turunan gitu ya, yang akan kita bahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, di nilai maksimum dan minimum ini salah satu aplikasi penggunaan turunan, gitu ya. Nah, di sini penerapan pada nilai maksimum dan nilai minimum pada kurva terlebih dahulu, yaitu kurva. Jadi yang pertama pada di sini dari kurva parabola. Dan walaupun sebenarnya nggak hanya parabola ya, artinya bisa kita cederakan, tapi basicnya di parabola ya. Maka gini, maka eh, bentuk umumnya dulu. Bentuk umum dari kurva parabola barangkali belum tahu. Bentuknya itu fungsi parabola itu begini. Itu AX kuadrat tambah BX tambah dengan A tidak boleh. Itu adalah bentuk dari fungsi parabola. Kalau misalkan fungsinya linier, itu derajatnya satu, yaitu BX tambah C-nya atau AX tambah C. Ini kita harus tahu ya. Nah, di parabola ini semua itu parabola jenisnya, kalau yang ini kan kalau ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah gitu ya. Jadi tergantung bagaimana nilai A gitu ya. Jadi si fx ini ya secara gambar ya bisa terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Yang ini terbuka ke atas jikalau terbuka ke atas kalau A-nya lebih dari 0 dan ini A-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu dari karakter grafik parabola. Parabola itu adalah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nanti juga ada terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Cuma itu kebalikannya, dia pakainya Y gitu ya. Seperti kita tahu dulu aja. Dari sini kita tahu ya, nanti gampang yang harus terbuka ke kanan ataupun terbuka ke kiri. Nah, bedanya di dalam karakter grafik yang lebih dari sama yang kurang dari ini apa? Jika gitu ya, jika A-nya lebih dari 0, maka yang kita peroleh adalah nilai yang ada yang kita peroleh adalah nilai minimum. Ingat ya. Ya, kalau kita yang lebih dari, maka yang kita peroleh adalah nilai minimum. Kalau kurang dari, maka nilainya adalah maksimum. Jadi terbalik ya. Jadi nilainya maksimum. Jadi nilai minimum dan nilai maksimum tergantung bagaimana nilai A-nya, gitu ya. Nilai A-nya. Nah, langkah-langkahnya atau step by step-nya bagaimana menentukan langkah-langkah atau step-stepnya, ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah f aksen x sama dengan 0. Apa f aksen? Yaitu turunan fungsi f. Lalu disamakan dengan 0. Nah, setelah itu tentukan x pembuat ya. Jadi
tentukan X pembuat 0, nanti bisa jadi pemfaktoran kah, atau cuman hanya memindahkan ruas kah, jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi bisa dengan pemfaktoran ataupun memindahkan ruas. Gitu. Nah dari sini kita sudah punya X. Gitu ya. Misalkan X yang kita punya itu adalah X1 ataupun X2 ataupun X3 dan itu tergantung. Tapi kalau pada parabola X1 saja. Tapi kalau nanti untuk kurva yang pangkat 3 ya mungkin X2. Seperti itu ya. Maka Fx1, ingat Fx1 itu berarti mensubstitusikan X1 kepada fungsi F ya. Mensubstitusikan X1 pada fungsi F ya. Nah, ketika kita mensubstitusikan X1 kepada fungsi F ini bisa terjadi dua, ada maksimum atau minimum. Dan itu tergantung daripada apa tadi? A-nya, gitu ya. Jadi bisa minimum, bisa juga atau juga bisa maksimum sebetulnya. Pokoknya gini, nanti ada dua kemungkinan. Jika A-nya kurang dari 0, maka Fx1 tadi apa? Maksimum. Gitu ya. Terus, kalau yang kedua A lebih dari 0, maka Fx1 nilainya adalah min. Itu yang harus kita lihat. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Soalnya seperti ini. Contoh. Saya punya fungsi fx, di mana fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 4x atau katakanlah ya plus 10 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Pertama yang kita lakukan adalah tentukan nilai A terlebih dahulu. A-nya di sini berapa? A-nya berapa? 1 ya. A-nya 1. Enggak ada ya. A-nya 1 bukan x kuadrat, bukan. A itu adalah koefisien dari variabel x. Kalau x kuadrat, koefisien itu angkanya, bukan variabel-variabel itu huruf ya. Koefisien itu angka yang bersama variabel. Tapi kalau konstanta angka saja tanpa ada variabel yang mengikuti. Gitu ya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, itu karena di sini 1 tidak pernah dituliskan. Gitu ya. Ketika A lebih dari 1, maka A lebih dari 0. Betul? Ya kan? Ketika A-nya lebih dari 0, maka tadi terbuka kemana? Terbukanya ke atas. Ketika terbuka ke atas, maka nilai yang kita peroleh adalah nilai ini. Gitu ya. Nantinya. Gitu ya. Nantinya kita dapatkan nilai ini. Seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita turunkan terlebih dahulu. Nanti si F aksen ini kemarin turunan udah pada bisa nih. Berarti kan 2x 2 kurangi 1 ditambah 2 kan gitu. Sehingga jadi 2x plus 2 ya. Plus 2 turunan 10 turunannya. Dan ini sama dengannya. Yang negatif 2 2x maka x sama dengan negatif 1 bagi 2 ya kan. Nah, jadi X ini yang kita dapat tuh, X tentukan X pembuat 0 di sini. Nah, ini yang kita peroleh itu pembuat 0. Tapi ini kalau ditentukan ke atas, dia pasti membuat menjadi 0. Gitu kan. Kalau derajatnya 2, pasti di sini derajat 1 dan itu hanya memindahkan. Kalau derajatnya 3, pasti di sini derajatnya 2. Gitu kan. Jadi bisa 2, bisa 1. Bahkan bisa jadi nggak ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya, misalkan X-nya itu adalah X1. Nah, ini X1-nya. Nah, di mana kita substitusikan? Substitusikannya kemana? Substitusikan ke fungsi pertama. X1 sama dengan min 1, maka Fx1 sama aja dengan negatif 1 kuadrat plus 2 kali 1 ditambah 10. Berarti 1 dikurangi 2 ditambah 10, jawabannya adalah 9. Gitu ya, 9. Jadi, Fx1-nya ini 9. Ini nilai 9 walaupun positif, tapi dia adalah nilai yang minimum. Paham ya? Jadi dia adalah nilai minimumnya. Jadi nilai minimumnya berapa? 9. Kalau ditanya titik, gitu ya. Kalau ditanya titik, atau titiknya disebut dengan titik apa ya? Titik minimum ya. Di mana titik minimum ini adalah yaitu negatif 1,9. Di pasangan antara X1 dengan nilai dari maksimum atau minimum.
Kenapa dikatakan titik minimum? Ya karena memang tadi saya bilang bahwa A-nya lebih dari 0. Ya. Oke, di sini. Nah, itu ya. Itu kalau pada fungsi aljabar. Nah, coba tanyain dulu sampai sini. Kalau nggak ada, jalan gitu. Oke, lanjut ya. Terus yang selanjutnya, nah ini adalah terapannya. Setelah tahu terapannya, bagaimana pemecahan masalah ini sendiri? Masalah nilai maksimum dan minim. Ya. Pemecahan masalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, di sini eh, saya bacakan aja ya di halaman buku kalian ada kok di 206 contoh soalnya penerapan tentang kontekstual di situ 206 contoh 3. Nah, di situ ada suatu proyek ya, ada suatu proyek saya pakai diketahui ya. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Proyeknya selesai dalam X hari dengan biaya proyek di mana ini biaya per harinya sama dengan 2X ditambah 1000 per X gitu kan dikurangi 40.000 rupiah dalam itu ya. Tentukan total biaya proyek itu agar minimum gitu ya. Nah ini kan eh, biayanya per hari. Sedangkan proyek itu tadi selesainya berapa hari? Yaitu X hari. Proyek selesai X hari ya. Selesai itu pada waktu X hari. Artinya X harinya ini belum tahu berapa gitu ya. Tapi kita bisa cari sebenarnya. Sehingga dari sini kita disuruh minta biaya minimum proyek itu totalnya. Berarti kan kita pengen tahu berapa sih biaya selama selesai proyek itu, gitu ya. Itu yang kita harap, itu yang kita ingin cari gitu ya. Berarti gini, yang kita cari adalah misalkan biaya dulu, biaya untuk X hari, gitu ya. Ketika biaya untuk X hari, maka yang kita lakukan adalah ya mengalihkan saja gitu kan. Kalau satu harinya segini, maka kalau X hari ya saya kali X aja gitu kan. Sehingga 2X kali X berarti kan 2X kuadrat ditambah 1000 dikurangi 40X. Nah itu adalah biaya untuk X hari. Misalkan saya katakan ini adalah biayanya BX lah ya. Biaya untuk X hari. Tadi kita tahu bahwa nilai maksimum atau nilai minimum itu tergantung pada nilai A. Ini kan fungsi kuadrat. A-nya di sini 2 ya kan? A-nya 2, nah A-nya sama dengan 2 dan 2 lebih dari 0 maka nilai yang kita peroleh pasti nilai minimum. Bener ya? Makanya pertanyaannya pengennya nilainya minimum. Berapa biaya minimumnya gitu ya? Sehingga tadi gimana? Langsung kita turunkan B aksen X sama dengan berarti jadi 4X gitu kan? 1 dikurangi 40, 1000 turunannya 0 gitu ya. Nah, 0 sama dengan 4X min 40. Berarti 40 sama dengan 4X. Di mana X-nya adalah 10. Gitu ya. X-nya adalah 10. Dan 10 ini adalah proyek itu akan selesai 10 hari. Jadi selesai itu pada waktu 10 hari. Jadi kalau ditanya berapa biayanya, yaitu tentukan nilainya sebenarnya. Kemana substitusikan tadi? Kalau kita sudah punya nilai X1-nya, yaitu ke fungsi biaya total. Biaya total yang mana? Biaya total yang ini nih. Biaya total yang ini. Nah, ini biaya total. Ya. Kan biaya X hari. Kita kan pakainya X hari ya. Sehingga jadi B10 sama dengan 2 kali 10 dikuadratkan plus 1000 dikurangi 40 dikali 10.
Berarti 200 gitu ya, ditambah 1000 dikurangi 4. Berarti 1.200 berarti 800.000 rupiah. Nah, itu proyek itu minimumnya 800.000 itu akan selesai. Nah, itu cara bagaimana menentukan dalam konsep permasalahan sehari-hari mungkin ya. Nah, kita coba lagi misalkan yang sebelahnya. Silakan kalau kalian mau screenshot sebentar ya. Saya turunin dulu. Nah, kalau mau kalian screenshot, silakan screenshot terlebih dahulu. Saya hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Udah? Nah, misal ini salah satunya lagi adalah ini ya, saya bacakan aja ya. Ini ada di soal. Nah, di nomor di halaman 211 di situ ada 211 ya. Artinya di situ itu ada sehelai karton berbentuk persegi panjang. Gitu ya. Berbentuk persegi panjang. Selai karton, di mana selai karton ini memiliki ukurannya apa? 8 cm dan 5 cm gitu ya. Dan setiap sudut-sudutnya kita potong. Misalnya ya, pada tempat sudut tertentu itu dipotong persegi dengan sisi X dan dibuat kotak tanpa tutup. Berarti setiap sudut ini potong X, ini X, gitu. Ini potong lagi, ini potong lagi. Bayang dulu saya lipat nanti jadikan kotak gitu ya. Ditentukan volume maksimumnya. Nah, ini di volume maksimum berarti yang pertama yang kita cari adalah panjang dari kotak itu sendiri dulu ya. Panjangnya itu yang mana? Yang ini dari sini kan, dari titik potong yang ini sampai dengan yang ini yang saya hitamkan itu panjangnya. Lalu dari sini sampai dengan sini disebut dengan lebarnya gitu ya. Di mana panjangnya sama dengan 8 dikurangi 2x ya kan? Lebarnya sama dengan 5 dikurangi 2x. Kenapa kok dikurangi 2x? Karena kan udah dipotong sisinya kan dari x. Tingginya berapa ya? Tingginya adalah x ya. Kalau kamu bayangkan bahwa ini adalah yang merah itu adalah tinggi dari kotak itu sendiri. Jadi boleh dicoba ya biar biar lebih ngerti maksudnya. Bener nggak sih bahwa T itu adalah x yang diminta tadi ya? Sehingga kalau misalkan berbicara tentang volume, volume itu panjang kali lebar kali tinggi. 8 min 2x gitu kan. Dikali 5 min 2x dikali x. Kalikan. 8 kali 5, 40. 8 kali min 16x. Min 10x plus 4x kuadrat gitu ya. Dikali x. 40 dikali x, 40x min berapa ini? 26 berarti min 26x kuadrat plus 4x pangkat 3. Ini adalah volumenya. Kita mau minta volume maksimum 40 dikurunin berarti 52x plus 12x gitu kan. Semua ini bisa saya bagi berapa ini? Bagi 4 ya kan. Ingat, kalau maksimum itu ketika FI aksennya 0 kan.
Berarti ini 10 min 13x plus 3x kuadrat, pangkat 3 ya, pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini pangkat 1. Kalau saya susun 3x kuadrat min 13x plus 10. Saya tukar gitu ya. Faktorkan. Ini memfaktorkannya. Berarti ini 3x. Yang ini adalah x. Kalau dikali hasilnya 10. Kalau dijumlah hasilnya min 15 gitu ya. Berarti berapa tuh? Berapa? Berarti 10 sama min 1 ya. Berarti di sini min 10, di sini min 1. Berarti faktornya adalah x sama dengan sorry. Jadi kalau gitu difaktorkan udah 3x min 10 sama dengan 0, 3x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 3 gitu ya. Lalu atau x sama dengan 1. Mana yang akan maksimum? Nah, dari sini contohnya pasti 1 ya. Kita masukin aja. Cuman di sini ada batas sih. Jadi harus hati-hati ya. Jadi enggak apa namanya? Dan kita juga memiliki batas di sini ya. Hati-hati bahwa artinya ada batas nilai x-nya. Di batas nilai x-nya dari mana? X-nya di sini tergantung bagaimana tidak akan melebihi 0,5 per 2 gitu ya. Karena kalau melebihi 5 per 2 saya rasa nanti akan menjadikan nggak jadi habis gitu kalau dipotong semua ya kan. Di sini kok 5 per 2 ini kan lebar paling kecil, panjang yang paling kecil adalah si lebar, di mana lebarnya 5 cm. Ini adalah X-nya, sehingga kita 5 bagi 2. Sehingga batasnya itu 5 per 2. 5 per 2 itu berapa? 0,2,5, ya kan? Nah, di 0,25 ini ya udah itu yang kita cek sebenarnya ya. Jadi ketika ini udah tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. 10 per 3, karena 10 dibagi 3 udah 3, dan itu tidak mungkin. Kalau di sini 3 nih, kebayang kalau misalkan X-nya 3, ini 3, ini 3 udah 6, betul nggak? Ya, udah 6 dan itu katanya lebarnya 5. Nah, itu yang menjadikan batasnya gitu ya. Sehingga yang kita uji adalah di sini X-nya yang pertama X sama dengan 0 di sini. Lalu X sama dengan 1 di sini. Lalu X sama dengan 5 per 2. Itu yang kita cek. Mana yang akan maksimum gitu ya. Masukinnya kemana? Ya ke fungsi paling awal sebelum diturunkan gitu ya. Kan V-nya sama dengan 40x min 26x kuadrat plus 4x pangkat 3. Berarti 40 kali 0 dikurangi 26 kali 0 yang pertama ditambah 4 kali 0 pangkat 3 ini sama dengan 0. Ini untuk x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Lalu ketika x-nya sama dengan 1, maka volumenya 40 kali 1 dikurangi 26 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 pangkat 3. Berapa tuh? 40 dikurangi 26 ditambah 4. 44 dikurangi 26, 18 ya. 18. Gitu. Terus kalau X-nya sama dengan 5 per 2. Berarti berapa volumenya? 40, 5 per 2 dikurangi 26, 5 per 2 kuadrat ditambah 4 kali 5 per 2 pangkat 3. Berapa nih? Jadi sama aja dengan 20 bagi 20, 20 berarti 100 ya. Nah ini dikurangi 26 dikali 25 dibagi 4. Tambah 4 dikali 125 dibagi 8. Gitu ya. Dicoret-coret dapat 2. Dicoret-coret dapat 2. Di sini dapat 13. Kan 100 dikurangi 13 kali 25 dibagi 3. Dibagi 2 ya. Dibagi 2. Ditambah 125 dibagi 2.
ini kan, jadi 100 sama dengan 325 dibagi 2 ditambah 125 dibagi 2. Berarti 100 dikurangi volumenya. Nah, 100 325 ditambah 125 berarti kan dikurang. Dikurangi 125, 200. 200 bagi 2, 200 dibagi 2 berarti 100 dikurangi 100, yaitu 0. Terlihat bahwa yang maksimum yang mana, yang ini ya, yang 8. Jadi volume maksimumnya adalah 12 gitu ya. Kayak gitu. 18 sorry. Di mana potongan X-nya adalah berapa senti tadi? 1 senti. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nanti kita misalkan itu habis ini masih ada saya bahas tentang kemonotonan ya. Kita bahas sampai stasioner kali ya. Oke, nanti kalau habis nanti langsung masuk lagi aja, join aja ya. Silakan kalau mau difoto dulu, foto dulu silakan. Udah? Habis ya. Jadi gitu ya. Nah, nanti juga bisa jadi penerapannya pada luas juga ya. Ada di situ contoh-contoh soalnya. Saya clear ya. Oke. Selanjutnya kita bahas adalah tentang kemonotonan, gitu ya. Kemonotonan fungsi. Nah, ini kemonotonan fungsi. Nah, di kemonotonan fungsi ini ada yang pertama yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Ya, fungsi naik, fungsi dan turun gitu ya. Nah, ini dulu ada dua, nanti fungsi naik dan fungsi turun sama fungsi yang diam atau bahasanya titik stasioner. Gitu ya. Nah, di dalam fungsi naik dan fungsi turun, jadi kalau secara gambar di situ ada di buku kalian di halaman 213, coba dibuka silakan. Nah, di situ kan ada gambar di 9,1. 9.1 ya. Ada kurva di situ kan, ada plus 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 plus, ada min 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 min, plus 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 sama diam di situ ya. Nah, di naik, jadi kalau positif itu fungsinya naik. Jadi naik itu begitu grafiknya ya. Jadi naiknya itu grafiknya seperti itu. Jadi naiknya itu seperti itu. Lalu ada posisi pada saat diam, di mana diam ini disebut dengan stasioner tadi. Jadi kalau kamu perhatikan bagaimana melemparkan sebuah benda ke langit, lalu selang beberapa detik mungkin dia akan kembali kepada permukaan kalau nggak hilang gitu ya, melemparnya yang benar gitu, cuma ke atas aja. Misalkan parabola, ya tidak usah jauh-jauh atau kencang-kencang ya, hilang. Lalu bola itu pasti akan diam sesaat di udara, cuman hanya selang beberapa second gitu ya. Jadi nggak lama, kalau lama nanti takut ya. Gitu ya. Jadi nah disitulah dimana fungsi itu stasioner atau diam gitu ya. Nah itu secara gambar. Nah di sini saya mau langsung bahas bagaimana tentang fungsi naik. Jadi fungsi kan ada dua, ada naik, ada turun. Fungsi itu dikatakan naik kalau fungsinya fungsi naik jikalau ya jika f aksen x-nya lebih dari 0. Kan kalau tadi udah lihat bahwa kalau nilainya positif maka dia fungsinya naik. Ya. Lalu yang kedua, yang B kalau fungsinya turun. Ini kalau fungsi turun maka f aksen x-nya kurang dari 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dia, fungsi itu akan turun. Ya, ingat ya. Naik turun seperti itu. Nah, contohnya gini. Langsung aja ke contoh lah ya biar cepat ya. Kalau saya punya fungsi fx gitu ya.
Gimana fungsi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1? Bagaimana tentukan nilai atau interval dia akan menaik dan dia akan turun gitu ya. Contoh yang berarti kan pertama yang kita lakukan adalah turunkan f aksen x. Berarti jadi 3x kuadrat min 2 kali 6, 12x, pangkatnya berkurang 1 ditambah 9. Gitu ya. Selanjutnya sama dengan kan dengan 0 terlebih dahulu saja, supaya kita bisa faktorkan terlebih dahulu. Dibagi berapa? Bagi 3, berarti 0 x kuadrat min 4x plus 3 gitu kan. Selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita apakan? Biasanya kalau kayak gini kita faktorkan. Ya. Faktorkan kalau dikali hasilnya positif 3, kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Berarti x min 3, x min 1. Min 3 kali min 1 positif 3. Min 3 ditambah min 1 jawabannya min 4. Gitu ya. Lalu cari akarnya, x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Gitu ya. Nah, baru setelah ini kita uji. Nah, ujinya gini, jadi langsung aja sih, nggak usah kalian jadi 2 kali kerjaan, bagaimana yang turun, bagaimana yang naik. Langsung aja sekali jalan. Dimana titiknya taruh di dalam garis bilangan. Ya, si akar-akar dari mulai yang terkecil dari kiri, lalu ke yang besar ke kanan arahnya. Lalu uji sembarang titik X ya, uji sembarang titik X. Tapi di antara, ada di antara 1 dan 3 atau 3 ke kanan atau dari 1 ke kiri. Kalau kamu mau uji di sini berarti X2 atau X2,5, di sini X-nya 4, di sini X-nya 0 gitu ya. Masukin ke sini. 0, 0. Bayang, X-nya ganti 0, 0 kurangi 3, negatif. 0 kurangi 1, negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif. Gitu kan? Selanjutnya, yang kalau saya masukin 2. Kalau saya masukin 2. Gitu ya. Kalau saya masukin 2. Berarti di sini 2, di sini 2. 2 kurangi 3, negatif 1. 2 dikurangi 1, 1 positif. 1 positif dikali negatif 1, jadi hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Yang 4, dan ini selalu selang-seling ya, di sini pasti positif. Seperti itu. Kalau nggak percaya, cek lagi. Barangkali takutnya ada juga beberapa nggak seperti itu ya. Nggak semua fungsi selang-seling begini, enggak. Kalau fungsinya fungsi rasional udah beda lagi, nanti bisa jadi plus plus min atau min min plus atau plus 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 gitu ya, bukan pijat ya. Jadi gitu. 4 masukin ke sini, 4 masukin ke sini, 4 dikurangi 3 positif 1, 4 dikurangi 1 positif 3, positif 1 dikali positif 3 hasilnya positif 3, berarti positif. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa yang pertama, positif tadi gimana? Kalau positif kan ini positif, yang ini adalah negatif. Berarti fungsinya naik, dia stasioner di sini, lalu fungsinya turun, dia stasioner di sini, lalu fungsinya naik kembali, gitu kan? Paham ya? Jadi kalau saya simpulkan bahwa fungsi itu akan naik pada interval berapa? Pada interval X kurang dari 1, kalau misalkan 1 ke kiri berarti kurang dari 1, lalu yang positifnya lagi X lebih dari 3, karena 3 ke kanan, berarti lebih dari 3 semua di kanan kan. Kalau 3 ke kanan berarti X lebih dari 3, kalau 1 ke kiri X kurang dari 3, kurang dari 1. Dan fungsi itu akan turun, itu diapit. Berarti kalau 1 dengan 3 berarti diapit di antara 3 dengan 1. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Ya. Oke, sampai sini sok ada yang mau ditanyakan. Nanti habis ini kita ganti sesinya. Saya buka lagi nggak lama. Jadi langsung ke bahasan tentang stasioner langsung ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya close dulu ini, saya tutup dulu yang ini karena waktunya udah tinggal 1 menit kurang lagi. Baru nanti saya buka lagi ya, langsung masuk aja ya.
Sok screenshot dulu. Ya, udah ya. Saya hapus.